Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan berkat dan rahmatnya, kita masih berkesempatan untuk hadir di pagi hari ini dalam rangka menimba ilmu secara daring dari guru kita, Ustadz Dr. Aris Munandar, SSMPI. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan hadir ke tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum Mas Ibnu. Oke. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah tentang akad-akad seputar dunia kreatif. Tema ini dipilih dari banyaknya pertanyaan tentang misalnya akad tentang kerjasama dengan perusahaan yang misalnya tidak syar'i lah, ataupun dalam dunia kreatif biasanya berhubungan dengan lisensi, entah itu membeli sebuah software desain, aset grafis, atau lainnya, yang kadang itu banyak sekali peraturan-peraturannya. Mudah-mudahan setelah mengikuti kajian pada hari ini, kita dapat mendapat pencerahan dan solusi berupa kaidah-kaidah yang akan membantu kita sebagai pekerja kreatif yang selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama, kita akan menyimak dulu pemaparan materi dari Ustadz. Lalu kemudian akan ditampilkan satu persatu contoh yang sudah masuk berupa perjanjian, atau teman-teman nanti bisa bertanya secara langsung. Tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum dimulai Mas Ibnu, ini saya ingin tanya satu hal. Apa tuh? Kalau di dunia desain itu setelah jadi desain itu milik pemesan ya? Ada beberapa itu, biasanya ada, misalnya kalau dijual beli di aset grafis itu ada yang hak penuh, ada yang hak bersyarat gitu. Jadi boleh dipakai tapi nggak boleh dijual kembali atau begitu. Coba gambaran global klasifikasinya. Misal kita download misalnya font gitu kan. Font ada yang membeli font, lalu kita boleh pakai font itu, tapi kita nggak boleh serahkan font itu ke orang lain gitu, hanya untuk kita misalnya gitu. Jadi ada kadang-kadang disyaratkan seperti itu. Tapi kalau umumnya misalnya desain apa gambar gitu, biasanya kontraknya gambar desain itu milik pemesan ya? Ini tergantung ini ya. Umumnya itu kalau memesan secara langsung dia milik pemesan. Tapi kalau kadang-kadang kita membeli dari suatu marketplace gitu kan istilahnya, itu ada syarat-syaratnya itu. Jadi kadang-kadang nggak memiliki hak penuhnya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di bagian yang pertama di pertemuan dan kajian kita di kesempatan pagi hari ini adalah materi pengantar dan berkenaan dengan akad-akad di seputar dunia kreatif. Maka saya lihat ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan sebagai teori dalam sebagai landasan teori dalam bahasan kita kali ini. Ya, maka pembahasan yang pertama sebenarnya akad yang terjadi. Ya, sebenarnya apa akad yang terjadi antara misalnya tadi yang saya tanyakan sebelum dimulai tentang pemesan dengan desainer, itu akadnya sebenarnya akad apa? Ya, maka jika
jika kemudian konsekuensi hukum yang terjadi bahwasanya apa yang dipesan, misalnya desain tertentu yang dipesan kepada desainer itu nanti menjadi milik pemesan, maka di sini berarti desain itu statusnya adalah produsen, pembuat pesanan. Produsen, pembuat pesanan. Sehingga di sini yang seorang itu memesan satu dalam tanda kutip barang, maka desain itu jual jasa, menjual jasa, dan demikian juga menjual mungkin bahan baku yang diperlukan untuk terbentuknya satu gambar tertentu atau desain tertentu. Gambar atau baik gambar bergerak atau gambar sejenis gambar poster dan semacam itu. Sehingga akad yang terjadi dalam hal ini adalah pemesanan barang. Dan pemesanan barang ini pada dasarnya mengikuti ketentuan, bisa mengikuti ketentuan skema transaksi salam. Skema transaksi salam yaitu kemudian terima pesan barang dalam keadaan pesan barang kemudian dengan keadaan dengan uang cash di depan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Namun para ulama dari mazhab Hanafi membolehkan menggunakan satu skema tersendiri yang disebut dengan skema istisna, yaitu pemesanan pembuatan barang. Dijadikan sebagai satu transaksi atau akad tersendiri. Nah, kalau dalam skema transaksi salam, maka uang harus cash di depan seluruhnya, tidak boleh pakai DP. Namun seluruhnya dibayar di depan. Sedangkan kalau transaksi istisna, pemesanan pembuatan barang kepada produsen, maka pembayarannya itu lebih fleksibel. Pembayarannya lebih fleksibel, bisa cash di depan, bisa terhutang di belakang, nanti dibayar semua di belakang, bisa kemudian dengan model angsuran dibayar dengan 2 kali angsuran atau 3 kali angsuran sesuai dengan kesepakatan. Itu ada kelonggaran dalam masalah ini jika skema transaksi yang dipakai adalah transaksi istisna atau pemesanan pembuatan barang kepada produsen. Dimunculkannya alternatif ini, alternatif akad istisna, dinilai oleh para ulama, terutama para ulama mazhab Hanafi, bahwasanya pemesanan barang itu satu hal yang sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di masa Nabi ada pemesanan pembuatan mimbar, pesanan pembuatan mimbar yang hendak dipakai, hendak diletakkan di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tempat ceramahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akad istisna. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan akad-akad di seputar dunia kreatif.
ada satu kaidah syariat, ya, ada satu kaidah syariat yang bunyinya, atau kaidah fikih yang bunyinya al aslu fil uqudi wasuruti as-sihhatu wal jawazu. Kaidah baku dalam akad atau hukum asal akad dan klausul-klausul perjanjian adalah as-sihhatu wal jawaz, adalah sah, ya, adalah sah dan jawaz diperbolehkan. Ya, yang dimaksud dengan sah artinya dampak hukum dari sejumlah akad atau sejumlah klausul perjanjian, itu dampak hukumnya itu terwujud. Dan jawaz boleh artinya hukum asal dari transaksi atau akad dan klausul-klausul perjanjian itu diizinkan untuk dilakukan. Makna kaidah ini, bahasanya ketentuan baku dalam syariat yang namanya berbagai macam akad atau transaksi, demikian juga berbagai macam klausul-klausul perjanjian, itu satu hal yang halal dan mubah, tidak haram. Demikian juga dia sah sehingga terwujudlah dampak hukumnya, sehingga terjadilah perpindahan kepemilikan, maka uang milik pembeli kemudian berubah menjadi milik penjual, misalnya demikian. Maka berdasarkan kaidah ini, maka tidak ada transaksi yang haram atau klausul perjanjian yang haram, tidak pula ada akad yang batal atau klausul perjanjian yang batal, kecuali manakala terdapat dalil syariat batalnya hal tersebut. Dan dalil syariat di sini boleh jadi teks syariat, redaksi atau teks dari Al-Quran dan hadis Nabi, atau dalil syariat ini berupa qiyas atau analog yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kaidah ini memberikan kepada kita panduan bahasanya hukum asal dari berbagai macam perjanjian, klausul perjanjian, akad dan transaksi adalah sah dan diperbolehkan. Artinya semua kesepakatan, semua deal, semua akad, semua syarat yang dilakukan oleh seorang mukallaf, seorang muslim dengan yang lainnya, itu satu hal yang mubah dan boleh dilakukan. Namun hukum ini, ketentuan ini tidaklah kemudian ketentuan yang lepas, namun ada syaratnya. Syaratnya adalah dipastikan tidak adanya dalil syariat yang mengharamkan akad tersebut. Demikian juga tidak ada dalil, dipastikan tidak ada dalil syariat yang menunjukkan batalnya perjanjian atau klausul perjanjian tersebut. Artinya jika ada seorang muslim yang ingin melakukan satu kegiatan usaha, kemudian mengadakan akad, atau kemudian menandatangani satu persyaratan dan perjanjian, maka pada asalnya boleh. Namun kalau mau menegaskan ini boleh dan sah, maka ada keharusan untuk memastikan, ada kewajiban untuk memastikan tidak adanya nas syariat yang tegas menyelisih akad ini atau syarat ini. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan bahwasanya kita tidaklah diperbolehkan berpendapat dengan isi kaidah ini kecuali
setelah melakukan usaha serius sungguh-sungguh untuk mengkaji, mempelajari poin-poin klausul perjanjian tersebut. Apakah dipelajari, apakah terdapat dalil syariat yang mengharuskan haramnya sebuah klausul, sebuah kesepakatan, ataukah tidak. Jadi ada kewajiban untuk memastikan, ya. Kalau untuk memastikan, maka ada kewajiban untuk melakukan penelitian untuk berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan ini tentu penelitian ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kelayaan untuk melakukan penelitian. Sehingga artinya demikian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Berdasarkan penjelasan ini, artinya kaidah ini hukum asal transaksi, hukum asal akad, hukum asal syarat perjanjian dan klausul perjanjian adalah boleh dan sah. Ini tidak boleh, kaidah ini tidak boleh dipakai oleh sembarangan orang yang diperbolehkan untuk menerapkan kaidah ini ke dalam berbagai macam kasus tidak sembarangan orang. Namun orang yang bisa melakukan penelitian dan pengkajian, adakah dalil-dalil syariat baik nas ataupun qiyas yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya satu akad atau transaksi, demikian juga boleh atau tidak bolehnya satu perjanjian atau klausul perjanjian. Maka orang awam dan pemula dalam penuntut ilmu tidak boleh main menerapkan main penerapan kaidah ini padahal tidak memiliki ahlun kelayaan untuk melakukan penelitian dalam rangka memastikan apakah ini satu hal yang boleh ataukah tidak boleh. Sehingga kewajiban orang awam dan pemula dalam penuntut ilmu adalah bertanya kepada orang yang diyakini memiliki kelayaan untuk melakukan penelitian dan pengkajian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Dalil kaidah ini adalah di antara kalau dalil kaidah ini adalah di ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perikatan kalian. Perikatan dalam bentuk akad atau transaksi atau dalam bentuk perjanjian dan klausul perjanjian. Demikian juga surat Al-Ma'idah ayat yang ke-34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah perjanjian, laksanakanlah perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, Allah katakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka memperhatikan amanah dan demikian juga hadis celaan sifat orang munafik dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un 4 hal, siapa yang 4 hal itu ada pada dirinya maka dia munafik tulen, dan siapa yang ada pada dirinya 1 dari 4 hal tersebut maka ada pada dirinya sifat orang munafik sampai dia tinggalkan. Salah satunya berkenaan dengan konteks kita adalah wa idza ahada ghadara, dan jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqa syuruti an yufa bihi
Klausul perjanjian atau perjanjian yang paling berat untuk dilaksanakan adalah mastalah tumbihil furuja, adalah perjanjian pernikahan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka berdasarkan kaidah berdasarkan penjelasan di atas, ya maka hukum asal dari akad atau transaksi, perjanjian atau klausul perjanjian adalah boleh dan sah. Namun untuk pastinya untuk satu hal, maka perlu ada klarifikasi, ada konfirmasi, adakah hal-hal yang bermasalah di satu transaksi, di satu akad. Misalnya tadi ada beli font misalnya, di beli font itu ada perjanjiannya, ini hanya boleh Anda gunakan, tidak boleh Anda berikan dan Anda gunakan, Anda serahkan pada orang lain. Kalau mengacu pada kaidah yang kita bahas ini, maka perjanjian ini perjanjian yang semestinya dipatuhi, ya, karena ini adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan nas-nas syariat, sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Kemudian kemudian poin yang lainnya berkenaan dengan akad di dunia kreatif, mungkin termasuk hal yang penting untuk kita bahas adalah yang disebut dengan syaratul jazai. Ini bagian dari perjanjian. Ada klausul perjanjian yang namanya syaratul jazai. Syaratul jazai itu adalah penalti karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, definisi syaratul jazai adalah kesepakatan para pihak untuk menentukan ganti rugi yang menjadi pihak yang dirugikan, akan madhar dan kerugian karena pihak yang lain tidak melaksanakan apa yang menjadi komitmennya atau telat dalam melaksanakan komitmennya. Ya, dan berkenaan dengan akad istisna, tadi pemesanan pembuatan barang pada produsen, maka ditegaskan bahwasanya dari keputusan lembaga fikih internasional, ya, yang ada di bawah OKI, ditegaskan bahwasanya karena dengan istisna diperbolehkan. Akad istisna tersebut memuat syaratan jazaiyan, adanya penalti pada pihak yang terlambat melaksanakan kewajiban. Dengan apa yang menjadi sebagaimana konsekuensi apa yang disepakati oleh para pihak, kecuali dalam kondisi darurat, ya, kalau kondisi yang di luar kendali manusia, ya, maka ya kalau demikian maka dimaafkan dan tidak ada penalti karenanya. Kemudian perjanjian syaratul jazai ini penalti untuk pihak yang teledor ini bisa berbarengan dengan akad asli sebagaimana bisa menyusul. Dan kaidah dalam masalah syaratul jazai atau penalti dalam satu kerjasama, bahasanya diperbolehkan ada syaratul jazai dalam semua akad kebendaan, keharta bendaan, selain akad-akad yang komitmen awalnya itu adalah nilainya adalah utang. Nah, itu kalau akad-akad yang komitmen awal salah satu pihak ini utang, maka ini tidak boleh
tidak boleh diberi penalti karena penalti nanti statusnya adalah riba yang nyata. Maka misalnya diperbolehkan adanya syartul jazai untuk transaksi dengan kontraktor atau dengan pengembang yang bikin rumah misalnya. Nah, maka yang bisa diberi penalti adalah pihak pengembang yang ternyata nanti rumahnya itu jadi tanggal sekian, ternyata tidak sebagaimana yang dijanjikan. Namun kalau untuk jual beli kredit, kemudian ada yang telat bayar angsuran, baik karena memang ekonomi sulit atau sengaja menunda-nunda, maka tidak boleh ada perjanjian untuk penalti. Demikian juga tidak boleh dalam akad istisna. Tidak boleh dalam akad istisna ada penalti kalau untuk pihak pemesan. Jika dia telat untuk membayar apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga kalau itu untuk pihak produsen yang dipesani, maka pihak produsen yang dipesani itu boleh dibebani syartul jazai. Kalau telat tidak sebagaimana perjanjian awal selesai di tanggal ini, maka bisa misalnya per setiap harinya terkena penalti 5.000 misalnya. Maka tidak boleh itu kalau untuk pihak pemesan, kalau yang dipesani boleh diberi diikat dengan ketentuan syartul jazai. Kemudian namun supaya berkeadilan, maka ganti rugi atau penalti sebagai ganti rugi di sini hanya berlaku untuk kerugian ekonomi real. Kalau kemudian kerugian berkenaan dengan masalah peluang, berkenaan dengan ini, maka ini tidak bisa dimintakan ganti melalui syartul jazai. Kemudian ya, syartul jazai ini tidak boleh diterapkan jika kemudian meleset dari kesepakatan awal. Meleset dari kesepakatan awal itu terjadi di luar keinginan para pihak. Karena bisa babin kharijin an iradatihi, kan? Dengan karena faktor yang itu di luar keinginan para pihak. Karena bencana alam dan semacam itu, maka semestinya syartul jazai itu tidak boleh diterapkan dan tidak boleh dipraktekkan. Demikian sebagai materi pengantar kajian kita, biar nanti kita bisa lebih gamblang, lebih jelas di sesi belajar lewat kasus yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.